Oke, Bu Ana Yuking, perkapan sih artinya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Paula Farovon sendiri sampai akhirnya hari ini apa dicabut ya kuasanya dari Paula? Mungkin boleh ceritakan Bu Ana Yuking. Ya, Paula datang ke kantor kami itu per April ya. Per April menyampaikan bahwa ada persoalan dalam rumah tangganya dan butuh berkonsultasi, gitu ya. Dan itu sudah berjalan 6 bulan. Kemudian per 17 Oktober kemarin, Paula memutuskan untuk menunjuk advokat lain dan mencabut kuasa kami selaku advokat, gitu. Oke, pada saat datang ke Bu Ana itu sendiri atau ada yang dampingin? Didampingi. Jadi Paula didampingi oleh beberapa orang, termasuk ada beberapa profesi ya yang memang menangani Paula dan Baim, gitu. Dan itu hadir ke sini bercerita tentang bahwa rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Dalam kondisi seperti apa mungkin Paula ketika mendatangi Bu Ana Yuking? Baik-baik saja. Kondisi baik-baik saja, normal seperti biasa ya. Hanya memang mereka membutuhkan berkonsultasi dengan advokat ya, datang kemari. Dan karena memang kita kenal ya, jadi kita berdiskusi sebagai orang yang saya juga kenal dengan Baim ya. Baik-baik saja sih semuanya. Berapa lama pada hari itu berdiskusi konsultasi dengan Bu Ana sendiri terkait rumah tangganya? Nggak lama sih, paling 1-2 jam kalau nggak salah. Apa mungkin dari hati Paula ini diungkapkan kepada Bu Ana Yuking, sedih, nangis atau seperti apa? Ini kan artinya sesuatu yang keputusan yang sulit juga, artinya rumah tangga udah punya anak 2 terus harmonis ya kan, dilihat juga orang suka, tapi kok harus berpisah, seperti apa mungkin Bu Ana? Ya, semua rumah tangga ya kalau mau bercerai pasti sedih, semua pasti sedih lah. Gak ada orang mau bercerai ketawa-ketawa gitu kan, semua pasti sedih. Dan bagaimananya saya tidak bisa bercerita karena ini wilayah privat ya. Saya tidak mau cerita apa saja yang menjadi persoalan mereka. Tapi yang pasti saya berpesan kepada mereka bahwa kalau memang harus bercerai, lakukan dengan baik ya. Apalagi ini ada anak-anak, saya berharap mereka bisa memikirkan kepentingan tumbuh kembang anak, gitu ya. Oke Bu Ana, sebagai penasihat hukum pada saat itu, kuasa hukum Paula seperti apa? Sempat ingin mendamaikan atau artinya udah kembali lagi rujuk bersatu atau seperti apa pada saat itu Bu Ana? Ya tentu sebagai advokat saya yang pertama pasti berusaha semaksimal mungkin supaya mereka tidak bercerai. Pasti semua advokat pasti akan melakukan itu. Tapi lagi-lagi ya karena ini adalah persoalan rumah tangga yang kita tidak bisa masuk terlalu dalam apa yang menjadi persoalan mereka. Tentu yang menjadi concern kita adalah persoalan hukumnya ya kan, apa yang menjadi alasannya, apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak, anak bagaimana ya, kalau anak masih di bawah umur hukumnya bagaimana ya, hanya sekitar itu gitu. Tugas kita sebagai advokat. Oke, pada saat itu Paula datang ingin menggugat atau sudah digugat atau sudah ditalak? Iya, Paula itu sudah ditalak. Gitu. Oh datang. Ya, jadi Baim itu sudah mentalak Paula. Saya tidak tahu persis kapan, tapi waktu datang ke sini informasi yang disampaikan kepada saya sudah ditalak. Dan alasannya apa? Ya, saya tidak bisa sampaikan kepada kalian karena ini sangat pribadi. Apa menurut Bu Ana sendiri, apa yang membuat mereka nggak bisa bersatu? Ada pembatas apa mungkin sampai akhirnya mereka nggak bisa bersatu? Artinya Baim tidak mau kembali menerima Paula. Ya pasti ada persoalan lagi antara mereka dan saya tidak bisa sampaikan di sini. Tapi cukup berat masalahnya atau seperti apa Bu Ana? Saya tidak bisa menyampaikan ini berat atau tidak karena itu ada pertimbangan mereka. Pada saat bertemu Bu Ana, Paula sudah bercerita belum tentang tudingan yang disampaikan oleh Baim bahwa adanya dugaan perselingkuhan? Sudah diceritakan belum? Enggak. Belum berarti. Ya, jadi bukan persoalan itu.
saat itu Paula kondisinya lagi murung atau gimana, kondisi mukanya, wajahnya sedih atau datang Ya sedih lah, masa orang mau cerai ketawa. maksudnya dia menutupi atau gimana? Ya dia datang kepada saya kan, apalagi saya kan lawyer perempuan ya, dia mungkin lebih nyaman untuk bercerita. Ya tentu pasti dia sedih lah ya. Jangankan dia, kita pun sedih. Karena saya mengenal keduanya. Saya kaget, saya sedih gitu ya. Tapi ya lagi-lagi itu adalah wilayah privat mereka. Mereka pasti punya pertimbangan, khususnya Baim, dia pasti punya pertimbangan sendiri kenapa dia harus mengajukan gugatan cerai. Ibu sendiri sempat berkomunikasi dengan Baim untuk agar gimana Bu reaksi dari Baim? Sempat berkomunikasi, ya saya hanya bisa memberikan pesan saja. Ya. Gitu. Tanggapan Baim sendiri? Pesan, ya doain baik-baik saja. Ada Bu, alasan Paula mencabut kuasa hukum, mencabut surat kuasa hukum? Kalau yang saya dengar katanya atas pertimbangan keluarga. Gitu. Berarti sekarang Paula tidak ada kuasa hukum? Nggak tahu saya, karena waktu saya tanya dia juga tidak menyampaikan. Tapi Ibu sebagai kuasa hukum sudah menyiapkan draft untuk pembelaan Paula untuk Sudah kan kita sudah lakukan itu 6 bulan. Karena ini kan sebenarnya bukan proses yang seketika ya. Kalian pun sebenarnya sudah mencium itu dari dulu, tapi kan saya tidak mau menyampaikan informasi apapun karena belum waktunya, dan saya masih berharap mereka masih bisa bersama ya, tidak terjadi perceraian gitu. Jadi pastilah pembicaraan itu sudah dilakukan, kita tim lawyer juga sudah mempersiapkan banyak hal gitu ya. Jadi ini proses bukan seketika. Sempat ada pertemuan berlanjut nggak sih Bu? Artinya ketika mungkin dia konsultasi Ibu ada lagi mungkin beberapa kali yang sempat ketemu Ibu juga gitu untuk Oh ya, selama 6 bulan itu kita tentu kita intens dalam melakukan komunikasi lisan, by WhatsApp atau meeting langsung di sini. Bu, Ibu kan mengenal keduanya ya. Artinya miris nggak sih atau berusaha untuk menyatukan kembali gitu kan? Karena kan kejadian ini mungkin mengagetkan Ibu juga, tadi kan Ibu sampaikan gitu kan. Ya, sebenarnya banyak pihak yang sudah berusaha, ya, berusaha supaya mereka tidak bercerai. Tapi lagi-lagi, ya, dalam rumah tangga itu tidak boleh ada pemaksaan kan. Yang menjalani kan mereka berdua. Kita ini kan cuman penonton. Kita ini orang luar, penonton, hanya bisa menasihati. Mereka yang menjalani, mereka yang merasakan. Jadi kalaupun mereka memutuskan A, ya tentu itu bukan sesuatu yang gegabah. Ya, saya berharap itu bukan putusan gegabah, karena masing-masing mereka sudah, khususnya Mbak Im ya, sudah melakukan proses konsultasi juga dengan banyak pihak, gitu ya. Ya, kalau menurut saya sih memang yang terbaik ya memang mereka harus berpisah. Ibu tapi menyangka nggak sih di adanya tudingan kalau Paula ini dianggap selingkuh gitu? Saya nggak tahu persis itu, karena itu kan sudah masuk materi persidangan ya. Itu termasuk satu dalil yang disampaikan Iya, itu. persidangan. Nanti ya biarkanlah itu domainnya para advokat untuk membantah atau memberikan kesaksian atau membuktikan dalil-dalilnya. Tapi Ibu percaya adanya tudingan Paula melakukan Setahu perselingkuhan? saya sih dia baik-baik saja. Baik-baik aja. Bu, pada saat Paula datang ke Ibu, anak-anak posisi sudah sama Baim atau masih baru? Oh, anak-anak itu masih bersama-sama dengan mereka. Jadi makanya saya tuh kan begini ya. Beberapa kali Baim pergi ke Paris kan anak-anak sama Paula. Paula pergi umroh anak-anak sama Baim ya kan. Paula bawa anak-anak ke Semarang tanpa Baim. Lalu Baim bawa anak-anak ke Lombok tanpa Paula. Nggak apa-apa, nggak masalah kan. Gitu. Jadi mereka bisa membagi peran di situ. Ya. Nah, saya berharap sampai mereka nanti bercerai pun hubungan ini tetap baik ya. Mereka bersama-sama mengasuh anak-anak mereka dengan pembagian waktu yang juga baik gitu. Karena kan semua masing-masing sibuk. Pak Im sibuk, Paula sibuk. Nah, mereka bisa
bersepakat gitu ya. Kapan Mbak Im sibuk, anak-anak sama Paula, kapan Paula sibuk, anak-anak sama Mbak Im. Dan saya berharap tuh anak-anak itu tinggal di rumah tinggal tetap. Ya, jadi anak-anak itu nggak dioper sana oper sini, sekian hari di sini enggak. Kasihan anak-anak karena mereka kan sekolah ya, gitu. Baiknya saran saya ada rumah tinggal tetap, apakah itu di rumah Mbak Im, apakah itu di rumah Paula, bagi saya sih sama saja, ya kan. Yang penting ada rumah tinggal tetap, tapi tidak membatasi keduanya saling memberikan kasih sayang. Bu, tapi kan pihak BAIM ingin mengajukan gugatan hak asuh anak ya. Ada rasa khawatir nantinya Bu? Karena kan tadi Kalau dari gugatannya sih saya membaca BAIM tuh mengajukan hak asuh anak dengan tidak membatasi ibunya memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Dan menurut saya itu langkah yang bijak sekali ya. Jadi sebenarnya hak asuh anak itu kan hukum saja ditetapkan atas nama A, atas nama B. Karena undang-undang perlindungan anak itu mengatur melindungi hak-hak anak bahwa mereka itu berhak ya untuk diberi kasih sayang oleh ayah dan ibunya secara utuh. Gitu. Jadi nggak bisa misalnya jadi hak asuh anak di bawah suami tok-tok terus istri nggak boleh akses, atau sebaliknya hak asuh anak di bawah ibu ayah nggak boleh akses, itu kan nggak boleh. Paling betul itu adalah asuh bersama, tapi anak harus punya rumah tinggal tetap. Di mana rumah tinggal tetapnya nanti hakim yang memutuskan. Menurut pertimbangan hakim, di manakah anak ini lebih baik tinggal secara tetap gitu. kalau ada pelanggaran terkait apa yang tadi Ibu sampaikan, mungkin seperti apa mekanismenya Bu? Pelanggaran apa maksudnya? Misalnya hak asuh sudah ada pada bapaknya, tapi untuk melakukan kayak semacam perintah dari pengadilan tidak boleh membatasi dan akhirnya ada pembatasan, seperti apa Bu, mekanismenya Bu? Kalau adanya pelanggaran itu. Salah satu pihak yang dibatasi ya. Iya betul. Yang dibatasi itu boleh mengajukan ke pengadilan gitu loh. Dan itu bahkan boleh ke kepolisian gitu. Karena dia termasuk melakukan pelanggaran terhadap hak anak yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Karena kan banyak juga kasus seperti yang udah beberapa kalangan artis juga terjadi gitu. Iya. Ya saya nggak berharap itulah. Tapi saya percaya BAIM itu ayah yang baik. Oke. Dia tidak akan mungkin lah ya mau membatasi anaknya dari ibu kandungnya sendiri. Dan Paula juga ibu yang baik. Kalau jatuh ke tangan Paula pun dia tidak akan mungkin lah menjauhkan anaknya dari ayahnya. Jadi dua-duanya sebenarnya yang satu ayah yang baik, satu ibu yang baik. Jadi keduanya itu menurut saya orang yang baik. Ya bahwa sekarang mereka sedang panas itu normal ya, namanya proses perceraian, lagi emosi lagi panas gitu. Tapi yang saya berdoa ya setelah perceraian nanti ketok palu, udahlah duduk bareng-bareng ya kan, jalan-jalan bareng, ajak anak makan bareng, main bareng gitu loh. Karena anak-anak itu kan harus butuh lingkungan tumbuh kembang yang sehat gitu. Artinya Ibu Bu, pertimbangan hakim apa ketika harus memutuskan hak asuh anak jatuh antara ibu atau bapak? Pertimbangannya apa? Lebih Kan konkret. kalau by law ya, kalau berdasarkan hukum anak di bawah umur tuh hak asuhnya pada ibu. Ya. Kecuali ya ibu gugur haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau nggak gugur haknya ya nggak bisa. Nah, tapi ya ada pertimbangan-pertimbangan lain dan itu kan kewenangan penuh hakim. Ya tentu hakim juga kan memutuskan, bukan sewenang-wenang juga. Dia tentu pasti ada pertimbangan-pertimbangan gitu, yang terukur secara hukum. Gitu. Jadi bukan subjektivitasnya hakim ya. Gitu. Perilaku buruk dari orang tua bisa mempengaruhi juga hilangnya hak asuh anak. Ya, perilaku buruk itu juga harus dibuktikan perilaku buruk yang seperti apa. Apakah itu membahayakan nyawa anak-anaknya atau tidak. Kalau bicara tumbuh kembang itu kan ada keamanan fisiknya, ya kan, keamanan psikisnya. Nah itu kan harus dibahas secara
detail berdasarkan hukum gitu. Nggak bisa pendapat pribadi atau subjektivitasnya seseorang gitu. Kita itu negara hukum, semua ada aturannya ya kan? Hukumnya sudah jelas mengatur. Nanti tugasnya para advokat itulah nanti untuk membuktikan di pengadilan. Kenyamanan sang anak penting juga nggak untuk hak asuh, artinya jatuh ke tangan siapa? Nyaman itu kan harus ada ukurannya. Kalau lawyer ya, lawyer tuh nggak bisa. Kalau itu nyaman itu kan subjektivitas. Jadi kan nyaman kamu dengan nyamannya kamu pasti beda-beda. Iya. Ya, tapi ukuran hukumnya apa? Harus ada ukuran yang jelas, gitu. Secara hukum dan terukur, gitu ya. Gitu. Jadi bukan pendapat-pendapat pribadi masing-masing. Gitu. Berarti Ibu bilang diupayakan anak tinggal di rumah tetap, artinya rumah tetap itu yang dimiliki oleh orang tua secara artinya sudah itu miliknya atau nggak ngontrak atau nggak numpang ke orang itu atau seperti apa? Rumah apa aja, yang penting itu memang bisa dipastikan menjadi rumah tetap. Karena kadang-kadang ada yang belum punya rumah ya dia masih ngontrak. Jangan gara-gara dia masih ngontrak kalau dianggap dia tidak bisa memberikan rumah tetap pada anak-anak. Rumah tetap tuh maksudnya dia tinggal di situ secara tetap, bukan dibagi-bagi 4 hari di sini ya, nanti saya buat pindah ke kini enggak. Sementara dia sekolah, dia butuh lingkungan yang tetap gitu ya, dia butuh pertemanan dengan teman sebayanya yang tetap gitu. Bu, kalau melihat sekarang kan posisi anak dua-duanya ikut kepada si bapak nih, ibu sendiri melihatnya seperti apa ini? Setahu saya nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu kan mereka bergantian. Kalau sekarang saya nggak tahu karena saya kan pasca gugatan itu kan saya sama sekali belum ketemu anak-anaknya dan saya tidak tahu ada di mana itu saya tidak tahu. Gitu. Bu, dengan statementnya kemarin Mbak Im speak up di depan media, Ibu setuju nggak mungkin dengan apakah itu suatu bentuk rasa emosionalnya si Mbak Im untuk meluapkan di media? Ibu sendiri gimana tanggapan terhadap? Ya, kalau menurut pertimbangan saya pribadi itu tidak elok, ya. Karena saya dari awal justru sudah memberitahu supaya kalau memang harus bercerai lakukan dengan baik-baik, ya, tanpa harus menimbulkan huru-hara sana sini, tanpa harus menjatuhkan harkat dan martabat masing-masing. Tapi lagi-lagi setiap orang punya pertimbangan. Setiap orang melakukan langkah apapun pasti punya pertimbangan. Tapi kalau kamu tanya saya, menurut saya tidak elok. Karena apapun namanya, itu adalah masih istrinya dan itu adalah ibu dari anak-anaknya. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Sayang.